الفاتحة يا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي، وثم إمام سيد الوالي الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود، ورسل علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود، ونفعنا بعلومهم وعاد علينا من بركاتهم وأصوالهم وأنوارهم وعلومهم ورفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Yang lurus kemarin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang pas. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa ala minanihi al-ghamirah wa iyadihi al-takathirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjum az-zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, wabil khusus kepada Ustaz Hashim. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. وقال المؤلف ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kemarin kita sudah, masih ingat kemarin Pak Torik mungkin masih ingat Pak? Ya sebagian. Itu kalimat Rasulullah mengajarkan kepada Ummul Mukminin Juwairah. Kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Ya, ini ada redaksi lain ya dari Al-Imam At-Tirmidzi. Subhanallahi adada khalqihi, ya, tanpa wa bihamdi. Bisa diamalkan antara keduanya. Itu dibaca 3 kali. Yang kedua subhanallahi ridha nafsi, dibaca 3 kali. Subhanallah zinata arsyih, dibaca 3 kali, ya. Subhanallahi midada kalimati, dibaca 3 kali. Itu redaksi yang lain. Yang kemarin kan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati, ya. Maha suci Allah dan pujian kepada Allah adada khalqi, sebanyak bilangan ciptaan Allah. Makhluk-makhluk ciptaan Allah berapa miliar, ya. Jadi pujian kepada Allah sebanyak makhluk ciptaan Allah dari
zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi apa yang diciptakan Allah bukan makhluk saja, semuanya, tumbuh-tumbuhan, batu. Kemudian dilanjut di sini warwaina atau waruwaina, bisa dibaca dua itu ya. Fi sahih Muslimin aidan, di dalam kitab Sahih Muslim juga, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ya, sungguh ketika aku berucap atau berzikir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku senangi daripada ketika terbitnya matahari. Ini artinya apa maknanya? Maknanya kalimat ini lebih disenangi oleh Rasulullah, mengucap kalimat ini lebih disenangi oleh Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Jadi ya, dunia ini kan kalau kita mau gambarkan, memang dalam pandangan Allah tidak ada harganya, ya kan? Tidak ada harganya dunia ini. Apalagi dunia yang membuat orang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hadis itu ada dikatakan ala inna hadzal dunya mal'unatun wa ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah. Ini Nabi Muhammad SAW yang bersabda dalam hadis Imam Ahmad, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terkutuk, mal'unatun wa ma fiha, dan terkutuk apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan semisalnya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena dunia kadang-kadang membuat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sufi itu mengatakan apa itu dunia? Dunia itu segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang sufi itu kalau tidur itu tabu bagi orang-orang sufi. Itu sesuatu perbuatan yang kalau mau dibilang yang dihindari. Karena orang tidur itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi ini tidur tidak pernah tidur dalam keadaan terlentang. Selalu tidur di atas kitab dalam keadaan duduk. Kalau bangun itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya telah menghabiskan waktu saya, ya, menyia-nyiakan waktu belajar saya. Itu Imam Nawawi. Kita kadang di pengajian itu tidur, tapi tidak apa-apa. Itu kelasnya kita kan. Tidur itu nikmat dari Allah, kenikmatan dari Allah. Makanya saya lebih di pengajian itu saya lebih senang orang tidur daripada orang ngobrol sendiri. Lebih baik tidur karena kasihan dia mungkin capek, iya kan? Atau ketawa. Itu lebih baik tidur karena tidur itu nikmat. Kalau kita bangunin dia, kita menghalangi orang itu dari nikmat, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas kita. Kalau kelas-kelas sufi tadi atau Imam Nawawi kan seperti itu. Ya. Jadi dunia pahala ini tidak bisa kita bandingkan dengan pahala dunia ini. Paham gak? Dunia ini tidak bisa. Pahala yang Allah beri dengan amalan-amalan yang kita lakukan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya kan kita tahu tuh, rakaat al-fajri
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Atau kita lihat seperti orang muadzin itu bilang apa? Orang yang azan di waktu subuh, as-salatu khairun minan naum. Itu bagaimana kita memaknai kalimat itu? Ada yang tahu? tidur. Sholat itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Masa sholat dibandingkan dengan tidur? Ya, seperti berlian dibandingkan dengan kotoran. Iya kan? Itu maknanya fi'lus sholat, perbuatan sholat, perbuatan orang melakukan sholat itu lebih baik daripada tidur. Bukan sholatnya ya. Fi'lus sholat, perbuatan sholat itu lebih baik dari tidur. Itu maknanya, bukan sholatnya. Sholat itu sesuatu yang tak bisa dibandingkan dengan tidur. Masa presiden dibandingkan dengan rakyat biasa kan tidak bisa. Itu sesuatu yang tidak bisa menjadi perbandingan, ya. Lalu yang kedua, ini hadis-hadis semua ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-20, ke-19. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, fi sahihil Bukhari wa Muslimin. Dan diriwayatkan di dalam 2 kitab, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini siapa? Abu Ayyub al-Ansari ini adalah sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, sampai beliau ke kota Madinah, sebelumnya beliau menginap di Masjid Quba, ya, sebelum sampai waktu hijrah itu beberapa hari di Masjid Quba, dari hari Senin sampai hari Jumat beliau masuk ke kota Madinah. Masuknya setelah sholat Jumat, ya. Ketika masuk ke Madinah, sampai di kota Madinah, semua penduduk Yathrib, ya, sebelum Madinah namanya Yathrib, ya, itu menginginkan Rasulullah SAW untuk mampir ke rumah orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini bukan orang-orang yang berada, yang kaya. Mereka kepingin supaya Rasulullah itu datang pertama ke kota Madinah, mampir ke rumahnya. Mereka mencoba menarik tali kekang onta baginda Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah bilang biarkan, karena onta ini berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onta ini berjalan sampai di satu lokasi. Onta ini duduk, ya, ontanya Nabi duduk. Nah, tempat duduk onta pertama ini yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Lalu onta ini terus berjalan. Setelah berjalan dari tempat pemberhentian pertama itu, onta itu sempat menoleh ke belakang dan mengeluarkan suara. Artinya tanda bahwa di situ akan dibangun Masjid Nabawi. Lalu onta itu berjalan beberapa meter, sampailah berhenti di depan rumahnya Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Ya. Sudah pernah saya ceritain dulu, ya. Abu Ayyub al-Ansari ini seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya. Itu waktu Nabi sampai pertama di rumah beliau itu 2 tingkat. Ya. Beliau menawarkan Nabi untuk tidur di lantai pertama, supaya kalau ada orang yang datang itu gampang. Beliau menawarkan Nabi untuk tidur di lantai kedua, tapi Nabi menolak.
biarkan saya di bawah supaya kalau ada yang datang gampang bertemu dengan saya. Mau nggak mau ini Abu Ayyub Al-Ansari tidur di atas, di lantai kedua, karena takut pada saat istirahat tidur. Ini Abu Ayyub Al-Ansari takut, nggak mau tidur persis di atasnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil jarak di pojokan. Kalau berjalan, ya, dijinjit kakinya. Takut debu itu yang di atas itu jatuh mengenai tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Disediakan makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ ada bawang. Nabi menolak karena lisan saya pakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bau bawang ini bisa mengganggu ketika saya bermunajat kepada Allah. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, ya, karena Nabi tidak makan bawang, Abu Ayyub Al-Ansari bersumpah, mulai hari ini sampai hari kiamat saya tidak akan menyentuh bawang. Sampai di situ ittiba, mengikuti Nabi dalam hal makanan pun mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Abu Ayyub sedikit, ada banyak ceritanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih tentang wirid-wirid ya. Kelihatannya sepele, tapi coba berusaha kita amalkan satu atau dua, karena ilmu yang sudah kita ketahui itu harus kita amalkan. Tapi alhamdulillah wirid-wirid ini ada di dalam sholat, ya kan? Kalau bisa di luar sholat kita amalkan. Sekali kita amalkan cukup, tidak harus setiap hari. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini ada di salat ya. 10 marrat, 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, ya. Ini kalimat la ilaha illallah ini tauhidus sifat. Tauhidus sifat itu mentauhidkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang esa, yang tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahdahu ini tauhidul zat, zatnya Allah yang esa, yang satu. Semuanya menyatu ya, tidak terpisahkan antara zat dan sifat. La syarikalah, ini tauhidul af'al, mentauhidkan apa yang Allah kerjakan. Artinya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, itu tidak ada yang bantu. La mu'inan la, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri, tiada sekutu bagi Allah, ya kan? Kita tahu ya, kalau ada perang itu kan Amerika beserta sekutunya. Ya, Allah ini tidak ada sekutu. Bagi Allah seluruh kekuasaan atau kerajaan, ya, walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Pahalanya sama seperti ketika dia membebaskan 4 budak dari keturunan Ismail. Ini pahalanya besar. Kenapa dipakai kalimat keturunan Ismail? Karena pada saat itu keturunan Ismail adalah asyraful Arab, paling mulianya orang Arab. Ini bahasa kiasan, bahwa ini pahalanya begitu besar hanya dengan mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala. Pak Torik biasanya imami ya? Iya. Nah, coba Pak Torik baca ini 10 kali habis imam ini. Mungkin insya Allah buyar Pak. Ya Pak Torik. Ya Beb, kelamaan Beb. Kelamaan ya? Ya, pasti biar. 3 kali ya Pak. 3 kali setiap habis sholat, ya. Berarti sehari itu berapa?
15 kali. Ya, lumayan daripada enggak sama sekali. Jadi pahala ini bi'tibari thawab, menggambarkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu dilanjut warwaina fi sahihaihima, dan diriwayatkan juga di dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih kalimat yang sama tapi teks yang agak berbeda. Maqala la ilaha illallah wahdahu la syarika, sama ya. Tapi 100 kali. Lebih berat lagi. 10 kali aja tadi insyaallah enggak kelakon. 100 kali. Tetapi pahalanya ya, kanat lahu idla ashri riqabin, sama seperti dia membebaskan 10 budak. Pahalanya kita tahu itu, kalau kita dulu membebaskan budak ya, riwayatnya itu satu budak yang kita bebaskan, maka Allah Subhanahu wa taala memerdekakan anggota badan kita dari terkena api neraka. Bayangkan, ini 10 loh. 10. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kalau kita terus terang, kalau nggak ngaji kitab, nggak bisa tahu secara mendalam. Karena ceramah atau khutbah itu biasanya nggak semendalam kita ngaji. Biasanya yang dibahas yang permukaannya, ya kan? Yang dalil-dalil yang terperinci jarang dikemukakan, ya. Ya, sama seperti 100 kali, sama seperti pahalanya kita membebaskan 10. Wa kutibat lahu mi'ata hasanati, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Hasanat ini satu kali, satu hasanat itu 10 kebaikan. Tinggal dikalikan saja betapa banyaknya. Tapi memang manusia, kalau yang kita kasih sesuatu yang nggak kelihatan itu, lain kalau kita langsung ngasih uang ya, langsung. Jadi ini pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 10 kejelekan. Kejelekan dia itu dihapus dengan mengucapkan ini sebanyak 100 kali. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan pada hari itu ketika dia membaca ini. Hatta yumsi, jadi ini bacanya di pagi hari ya. Kita baca di pagi hari sekali, dibebas dapat dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih, dan tidaklah datang daripada seseorang ya yang bisa lebih utama dari amalan ini. Ya, jadi kayak tadi ya, mimma tala'at alaihi syams, itu di dalam penjelasannya juga dikatakan Nabi ya lebih senang mengucap kalimat ini ketimbang Nabi mempunyai harta dan menyedekahkan harta itu. Jadi kalimat ini lebih disenangi oleh Nabi. Paham ya? Jadi pihak dunia disedekahkan itu lebih disenangi oleh Nabi dengan mengucap kalimat ini. Sama seperti ini, tidak ada yang bisa menyamai, seseorang pun yang bisa menyamai keutamaan orang yang mengucap kalimat ini sebanyak 100 kali
Ya, kecuali ada orang yang datang, dia mengucap kalimat yang sama dan dia bersedekah. Paham ya? Jadi dia mengucap kalimat yang sama 100 kali, kemudian dia bersedekah. Nah itu baru dia bisa lebih utama dari orang yang mengucap kalimat ini sebanyak 100 kali. Ya. Dan juga masih dalam riwayat yang sama, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marrah khutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, Allah akan melepur kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahannya itu sebanyak pasir di lautan. Ya. Silahkan diamalkan. Ini hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini banyak, tapi ini di dalam syarahnya dijelaskan bahwa ini minas as-saghair muta'alliqun bi huquqillah. Dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar ya. Dosa besar itu harus dengan taubat. Dan juga bukan muta'alliqun bi huquqil adam. Dan tidak juga yang berhubungan dengan hak-haknya manusia. Ini as-saghair muta'alliqun bi huquqillah, dosa-dosa kecil kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita di handphone lihat perempuan, nah itu dosa kecil. Dengan kalimat ini subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, itu dosa-dosa kita diampuni. Ya kan? Tiap hari kita buat dosa. Enggak sengaja kan? Iya kan? Mesti dibalikin lagi. Pasti. Nah, biasa gitu. Ya, jadi orang yang enggak punya handphone itu selamat, Pak Lori. Ustaz Hashim enggak punya handphone. Selamat dunia. Tapi kalau kayak kita ini, ya handphone-nya udah kitab. Saya ini kitab. Ya. Lanjut, warwaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kitabai. Dan diriwayatkan dari dua kitab, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah. Berkata At-Tirmidzi, haditsun hasan. Jabir meriwayatkan sebuah hadis. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya di tahlil itu biasa afdalul zikri karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah syarat untuk seseorang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Atau kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang menjadi kunci surga. Atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Ya, karena iman kita ini kan naik turun. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami dengan kalimat la ilaha illallah? Ini kalimat orang-orang yang bertahlil itu setiap hari imannya diperbaharui dengan ucapan la ilaha illallah. Dua hadis lagi ya. Wa ruwaina fi sahih Muslim an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah, datang seorang Arabi. Arabi ini adalah orang Badui. Orang Badui, orang pedalaman. Allimani kalaman aku lahu. Ajarkan kepadaku wahai Rasulullah, ya.
sebuah kalimat yang bisa aku ucapkan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim." Biasanya Aliyul Hakim ya. Di sini dijelaskan karena kekuatan Allah tidak kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Nah, kalau Al-Aliyul Azim itu tidak cocok kalimatnya. Karena itu yang tinggi, Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia atau agung. Di sini yang paling memper ya, nyambung Allah yang maha kuat, Al-Aziz yang maha kuat, yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana ya. Ini kalimatnya la haula wala quwata billahil azizil hakim. Nyambung ya. Ya beda dengan Al-Aliyul Azim ya. Ini kata ulama di sini. Lalu orang Arab ini mengatakan qala fa haula li rabbi, itu kalimat semua itu untuk Tuhanku. Untuk Tuhan. Ya kan? Famali, lalu untuk aku apa katanya Arabi ini. Memang orang Arab Badui ini orang yang hatinya bersih ya. Kadang bertanya dengan Rasulullah itu sambil dengan kritis ya, dengan kalimat-kalimat yang cukup mempunyai makna dan berani. Orang-orang yang hatinya bersih tapi kadang tidak punya adab dengan Nabi ya. Seperti ketika Nabi sedang khutbah itu dia bertanya satu pertanyaan yang cukup membuat para sahabat tak pernah bertanya pertanyaan itu, tapi orang Arab Badui ini dia tanya pertanyaan itu. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Nabi ini tak jawab karena Nabi juga tidak tahu. Nabi bertanya, "Fama adat talah, kamu persiapanmu apa menghadapi hari kiamat?" Katanya Badui ini, "Saya tak punya persiapan apa-apa. Sholat pas-pasan ya, sedekah apalagi. Tapi di dalam hati saya ada rasa cinta kepada Allah dan kepada engkau ya Rasul." Itu keluar hadis Nabi yang paling sangat masyhur dan populer ya. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Al-mar'u